Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah hadir di minggu ke-15, minggu terakhir ditutup dengan presentasi untuk SAA 2 dari kelompok B. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kritik dari netizen tapi di media sosial ya. Nah, minggu ini lebih menarik lagi karena ternyata platform-platform berita online itu juga menyediakan kolom komentar ya di setiap berita yang mereka posting, entah itu di aplikasi mereka ataupun di website mereka. Nah, nggak lepas juga ya para netizen itu untuk menyampaikan pendapatnya, komentarnya tentang berita tersebut di kolom komentar tersebut. Nah, hari ini kelas B akan membahas nih kritik yang masuk dari netizen berkaitan dengan berita-berita yang ada hubungannya dengan pelaksanaan vaksin di Indonesia, atau mungkin juga jenis-jenis vaksin gitu ya, berita-berita tentang fakta atau mitosnya vaksin-vaksin gitu ya yang sudah tersebar di dunia. Nah, ini akan dibahas oleh teman-teman kelas B. Ada 8 kelompok yang akan presentasi urut ya, nanti teman-teman yang akan maju dimulai dari kelompok 1 sampai dengan diakhiri kelompok 8. Kalau gitu saya persilahkan untuk kelompok 1 Michelle, kemudian kakak dan juga bukan kakak, Michelle, Lisbeth dan juga Rahadini untuk presentasi. Silakan, siapa yang mau share screen? Izin share screen ya. Silakan. Yuk, silakan dimulai. Jadi kelompok kami mau mempresentasikan tentang tanggapan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Next, Michelle. Nah, ini ada objek yang ditanggapi. Jadi awal pandemi kan antusias masyarakat terhadap penemuan vaksin ini sangat tinggi, padahal kasus belum banyak. Ketika kasusnya naik, ternyata minat publik terhadap vaksin justru menyusut. Kemunculan vaksin COVID-19 di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Berdasarkan survei mayoritas dari responden berencana menolak vaksinasi COVID-19. Nah, ada dua provinsi terbanyak penolak, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Next. Ini dipengaruhi oleh beragam faktor. Yang pertama, keamanan kandungan dalam vaksin tersebut. 2, resiko penularan suatu penyakit bisa dicegah melalui vaksinasi cenderung rendah. Yang ketiga, biayanya vaksin tersebut. Habis itu, mudah dipersuasi oleh kampanye kelompok anti vaksin. Nah, pemerintah seharusnya menerapkan hukuman berat bagi siapapun yang mengajak orang lain untuk menolak vaksinasi, karena hal tersebut menimbulkan dampak yang besar bagi orang banyak. Next. Nah, ini ada niat sang pemberi tanggapan. Dari artikel ini, dokter membawa narasumber seorang magister psikolog, yaitu Gracia Ivonika, yang memberi pengertian tentang apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menerima vaksin COVID-19 ini. Nah, psikolog itu juga memberi tips agar orang-orang tidak menolak vaksin COVID-19, seperti bersikap open-minded, memberikan pesan berbasis fakta, terus banyak hal yang bisa dicapai jika melakukan vaksin COVID-19, yaitu menjadi kesempatan untuk menjaga diri dan sekitar sehingga bisa menekan angka kematian COVID-19. Nah, untuk yang selanjutnya dari artikel Conversation berdasarkan survei dari WHO dan UNICEF, masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan ragu-ragu untuk divaksin. Jadi kita harus bisa membuat kampanye yang ditujukan khusus bagi mereka.
Karena sebuah riset di Australia menemukan bukti bahwa individu yang ragu-ragu dan menolak divaksin memiliki preferensi moral yang kuat mengenai kebebasan dan hak-hak individual. Orang yang ragu-ragu juga mudah dipersuasi oleh kampanye kelompok anti-vaksin. Faktanya meski anti-vaksin cenderung kecil jumlahnya, tapi mereka sangat militan dan berisik dalam berkampanye. Nah, ada beberapa level masyarakat yang ragu-ragu seperti menunda partisipasi, menolak namun tak yakin, dan seterusnya. Seorang ahli biomedis berpartisipasi sebagai komunikator sains untuk menyampaikan tentang pembuatan dan fungsi dari vaksin COVID-19. Nah, yang selanjutnya ada proses komunikasi. Dalam menyampaikan tanggapan perihal vaksin COVID-19, bukan hanya masyarakat saja, melainkan pemerintah juga. Selain itu, pemerintah juga melakukan survei kepada beberapa masyarakat perihal mengapa mereka tidak mau divaksin. Sehingga dari survei tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang alasan psikologis mengapa mereka menolak untuk divaksin. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah untuk para masyarakat yang tidak mau divaksin harus membayar denda. Nah, solusi untuk masyarakat yang menolak untuk divaksin yaitu dengan diberikan penyuluhan dan meminta ulasan kepada masyarakat-masyarakat yang sudah divaksin. Sehingga untuk masyarakat yang takut untuk divaksin dapat memberanikan dirinya untuk vaksin demi kesehatannya sendiri. Untuk masyarakat yang memiliki penyakit bawaan, bisa konsultasi terlebih dahulu apakah aman untuk divaksin atau tidak. Jadi dapat mengikuti anjuran dokter apakah aman atau tidak. Nah, ini artikel-artikel yang kita ambil, ya ada dari kompas.com, Conversation, klikdokter.com, dan juga ugm.ac.id. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, Lisbeth hari ini nggak bisa datang kah? Iya, Bu. Nggak bisa ditelepon. Hilang. Yang ngerjain ini tapi dia ikut ngerjain nggak? Dia ikut ngerjain, Bu. Iya. Kalau misalnya nggak bisa datang kan harusnya kayak yang minggu lalu kan kalian bisa report dulu. Ini jadinya Lisbeth nggak presentasi deh. Terus kemudian, thank you kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk kelompok 1 membahas tentang yang tidak mau divaksin. Silakan Tina. Hello, aku mau nanya, gimana upayanya yang paling efektif untuk meyakinkan masyarakatnya untuk berani buat divaksin? Makasih. Aku bantu jawab ya. Kalau menurutku sendiri itu dengan melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan dari orang-orang yang sudah pernah divaksin itu punya potensi yang cukup besar karena kayak orang-orang sekarang ini lebih kayak nanya-nanya ke orang-orang yang sudah divaksin gitu kayak gimana sih rasanya kalau udah divaksin itu gitu. Kadang kan ada yang reaksi mereka beda-beda dari tubuhnya kayak ada yang tangannya ini kemeng gitu, terus ada juga yang nggak merasakan apa-apa, ada juga yang kayak panas, kayak masuk angin gitu-gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu juga dia bikin melalui media itu dia membuat suatu kayak konten di Google gitu yang berisikan tentang pemerintah menjaminkan kalau setelah divaksin itu efek sampingnya sangat minim. Jadi nggak mungkin kayak ada yang sampai sakit parah gitu-gitu. Kalau biasanya yang sakit parah gitu-gitu itu mereka kadang ada yang sudah punya penyakit bawaan dulu terus kena dimasukin vaksinnya ini dan ternyata kok ada ketidakcocokan. Makanya dari situ harus ada anjuran dari dokter kalau memang punya penyakit bawaan bisa dikonsultasikan dulu apakah boleh divaksin atau tidak gitu. Oke, thank you Michelle. Silakan Andre. Mau nanya soal tadi kebijakan pemerintah yang mendenda mereka yang tidak mau divaksin. Menurut kalian apakah itu efektif? Karena namanya orang-orang kan pasti pemikirannya beda-beda tuh. Pasti pada masih skeptis apalagi
kalau kita lihat ke belakang, vaksin-vaksin di dunia itu diciptakan mungkin nggak cuman butuh lebih dari 1 tahun ibaratnya, karena mereka butuh penelitian ini dan itu tuh. Mungkin teknologi emang berkembang, tapi kan wajar dong mereka skeptis karena ini kan maksudnya nggak tahu nih, mereka kan ada yang bilang kayak mungkin ini propaganda gitu kan, kayak bilang oh ini yang diatur dari orang-orang yang punya duit lah kayak gini-gini, tapi namanya kan juga ini kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, di diri kita sendiri yang nggak tahu apa itu gitu kan. Menurut kalian apakah kebijakan pemerintah untuk menenda mereka yang nggak mau vaksin itu tepat atau gimana? Thank you. Makasih Andre pertanyaannya. Aku jawab menurutku ya, kalau menurutku karena masyarakat Indonesia kan ekonominya belum stabil. Jadi kayak kebijakan kayak gini mungkin kurang efektif karena malah membebankan orang-orang yang ekonominya tuh di bawah. Mungkin kayak ada cara lain yang nggak harus denda gitu, kayak apa ya ada yang lain gitu loh. Menurutku sih kurang efektif buat di Indonesia sendiri sih. Tuh Andre, maaf kalau kurang memuaskan. Oke. Ya mungkin kenapa kok Andre menanyakan itu, karena sebenarnya yang justru saya tunggu itu adalah gimana komentar netizen di artikel itu, teman-teman kelompok 1, bukan teman-teman kelompok 1 malah mengumpulkan artikel-artikel tentang netizen yang nggak mau divaksin atau warga negara Indonesia yang nggak mau divaksin. Justru kalau ada berita nih ya, sebuah artikel yang memberitakan bahwa oh tadi ada masyarakat Aceh, salah satunya adalah yang tidak mau divaksin. Nah ini komentar netizen di artikel itu tuh apa gitu ya, sehingga teman-teman malah membedah, oh netizen itu bilangnya seperti ini, ada yang mendukung, ada yang tidak gitu, ada yang mendukung orang-orang yang nggak mau vaksin, yang tadi Andre bilang anti vaksin, tapi ada yang mendukung pemerintah bahwa ya kalau nggak mau divaksin ya harus ada konsekuensinya. Nah itu sebenarnya harusnya teman-teman teliti gitu ya, teman-teman harusnya kaji. Jadi ini mungkin belum terjawab ya pertanyaan saya untuk 3 kategori dari buku itu gitu ya. Mungkin teman-teman jadi masukan aja gitu ya. Next bisa dibaca gitu ya lebih lanjut untuk instruksi dari saya. Kalau ada pertanyaan juga bisa tanyakan ke saya. Ini jadinya nggak masuk nih, maksudnya nggak terlihat nih komentar netizen di artikel itu. Sebenarnya yang diangkat menarik ya, tentang bagaimana sih orang-orang itu ternyata ada yang menolak gitu ya vaksinasi itu sendiri, dan ternyata tadi juga menarik, sudah ada konsekuensi loh tentang orang-orang yang nggak mau divaksin. Nah ini kan netizen kan pasti heboh ya kalau ada berita yang kayak gitu, nggak mau divaksin ada hukumannya, siapa lu gitu kan, kita bebas gitu. Tadi Andre bilang ya mau masukin ke sistem tubuhku ya terserah aku dong gitu ya. Itu yang justru saya tunggu gitu ya untuk komentar-komentarnya. Oke, thank you kelompok 2. Next saya mau langsung ke kelompoknya Kakak dan kawan-kawan. Silakan Kakak, siapa yang mau share screen? Saya yang share screen ya Bu. Oke, siap. Oke, silakan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 di kelas B akan mempresentasikan tentang objek yang kami pilih, yaitu sanksi bagi penolak vaksin COVID-19. Bersumber dari kompas.com, pada 11 Januari 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau singkatnya disebut BPOM memberikan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac yang telah diuji klinis sebanyak 3 tahap. Yang pertama dilaksanakan di Turki, kedua di Brazil, lalu kemudian yang ketiga di Bandung. Menurut Penny Lukito sendiri selaku Kepala BPOM, vaksin Sinovac aman secara keseluruhan dan tidak menimbulkan efek samping yang berat dan mampu membunuh atau menetralkan virus corona penyebab COVID-19. Namun, pelaksanaan uji klinis tahap ketiga belum sepenuhnya tuntas, tetapi vaksin ini diklaim tetap sudah sesuai dengan standar WHO.
Dengan jumlah masyarakat Indonesia, apabila penolakan vaksin sebanyak itu, maka tidak akan terjadi kekebalan kelompok di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Soal sanksi yang tertuang di pasal 13A ayat 4, tertulis setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 dan tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, serta penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah atau denda. Dengan adanya informasi bahwa uji klinis tahap ketiga vaksin ini belum selesai, muncullah beberapa reaksi dari masyarakat. Contohnya, dari akun All Is Well yang kami ambil dari kolom komentar di kompas.com. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak percaya dengan adanya COVID. Dan kematian seseorang yang positif dengan COVID-19 bisa terjadi karena adanya penyakit bawaan. Selain itu, akun All Is Well juga merasa bahwa ketidaktuntasan uji klinis yang ketiga ini membuat manusia menjadi kelinci percobaan. Ada pula tanggapan dari masyarakat yang kedua yang kami ambil dari kutipan dalam berita BBC News. Orang warga Aceh yang bernama Yulsi Muammar memiliki ketakutan dengan jarum suntik dan tidak bersedia untuk menerima vaksin. Walau ada sanksi yang dikenakan bagi penolak vaksin, tetap tidak membuat ia berubah pikiran untuk mendapatkan vaksin tersebut. Ia juga merasa takut akan terjadinya penyakit-penyakit baru yang akan timbul setelah menerima vaksin. Kedua tanggapan masyarakat tersebut menurut kami bersifat komunikatif dan juga strategis. Keduanya memiliki niat untuk memberitahu bahwa mereka tidak bersedia untuk menerima vaksinasi. Hal tersebut merupakan komunikatif. Mengapa kedua pendapat masyarakat tersebut bersifat strategis? Karena mereka menceritakan cerita pribadi mereka dan mengajak pembaca untuk tidak mau menerima vaksin dengan pengalaman pribadi yang telah mereka jalani. Ada juga tanggapan dari public figure yang kami ambil, yaitu seorang penyanyi bernama Arman Maulana menyampaikan pendapatnya di media bahwa, yang kami kutip, memang setelah divaksin tidak jadi kuat atau kebal terhadap virus. Tapi efeknya adalah jika belum divaksinasi, apalagi memiliki penyakit bawaan, bisa berbahaya. Tetapi kalau sudah divaksin, penyembuhannya akan jadi lebih cepat. Jadi kenapa tidak divaksin? Apa salahnya? Itu saja himbauan saya. Menurut kelompok kami, tanggapan dari Arman Maulana bersifat komunikatif, strategis, dan informatif. Bersifat komunikatif karena seorang Arman Maulana yang merupakan public figure memiliki keinginan dan kemauan untuk menyampaikan pendapatnya di media dan akan dilihat oleh banyak pembaca, dan bersifat informatif karena pendapat yang disampaikan oleh Arman Maulana memiliki data-data dan informasi yang valid di dalamnya. Bersifat strategis karena Arman Maulana sadar bahwa dirinya yang merupakan public figure memiliki power untuk mengajak orang-orang di Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Ada pula tanggapan dari seorang ahli yang bernama Diki Budiman, seorang epidemiolog dari Griffith University Australia, menanggapi bahwa cara pemaksaan tidak akan berhasil. Kajian ilmiah dan sejarah pandemi di dunia menunjukkan bahwa efektivitas vaksinasi dengan cara pemaksaan cenderung gagal dan tidak efektif. Banyak dari negara-negara lain yang tidak mewajibkan masyarakatnya untuk menerima vaksin. Menurut Diki, adanya sanksi dan pemaksaan terhadap penerimaan vaksinasi malah justru menguatkan munculnya konspirasi kelompok anti-vaksin bahwa ada kepentingan perusahaan di dalamnya. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu harusnya malah menguatkan komunikasi tentang kondisi pandemi di Indonesia dan pentingnya imunisasi pada tubuh, bukan malah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau menerima vaksin. Menurut kami, tanggapan Diki Budiman bersifat informatif dan strategis. Selain memberikan data-data yang valid, Diki Budiman juga memberikan solusi kepada pemerintah Indonesia untuk menambah komunikasi kepada masyarakat. Proses komunikasi yang dilakukan para ahli untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat disampaikan dengan teks tertulis dalam portal media online. Isi berita merupakan usaha para ahli untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu terhadap vaksin. Dari pesan komunikator tersebut, ada beberapa tanggapan yang diberikan masyarakat. Proses komunikasi masyarakat berupa teks yang tertulis di kolom komentar portal media online tersebut, sehingga tanggapan masyarakat tersebut direspon langsung oleh para ahli melalui teks tertulis yang diberitakan di portal media online.
Diki Budiman meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap vaksin karena vaksin sudah secara sains terbukti aman. Jadi kesimpulannya, meskipun pihak BPOM sudah mengeluarkan surat edaran bahwa vaksin aman digunakan untuk manusia, namun tetap berdasarkan tanggapan masyarakat, kebanyakan dari mereka meragukan akan keampuhan dari vaksin virus corona karena berbagai hal. Mulai dari tidak percaya akan adanya virus, sampai dengan ketakutan akan efek samping seperti merasakan sakit setelah mendapat suntikan vaksin. Sejak pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa seluruh warga negara wajib melakukan vaksinasi COVID, dan apabila menolak akan dikenakan sanksi administratif, di sini masyarakat semakin tidak percaya dengan adanya virus ini dan mulai berpandangan bahwa virus ini hanya sebuah konspirasi. Tentu dengan adanya pemaksaan seperti ini, maka pemerintah tidak akan berhasil meyakinkan masyarakat dan cenderung akan gagal. Karena dengan adanya sanksi, akan memperkuat teori konspirasi mengenai COVID yang ada, dan takutnya masyarakat akan mempercayai hal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik dan kuat, baik antara pihak kesehatan dengan masyarakat, maupun pihak masyarakat satu dengan yang lain mengenai pandemi ini, agar terciptanya kelompok herd immunity dan mulai memprioritaskan kelompok lain yang tidak memiliki herd immunity. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Bye! Yes, terima kasih kelompok kakak. Ya, itu yang maksud saya ya tadi ya. Jadi gimana sih tanggapan netizen gitu ya ketika ada berita seperti itu? Mereka meninggalkan komentar apa sih gitu ya? Ternyata ketika ada komentar, ada berita bahwa vaksin tidak aman, ternyata memicu gitu ya orang untuk berkomentar gitu kan. Jadi yang contohnya ada akun namanya All Is Well, sangat anonim sekali ya akunnya gitu ya. Terus kemudian ada komentar juga dari public figure gitu ya, kemudian diunggah gitu ya ke media. Thank you kelompoknya kakak. Ada yang mau tanya 2 nih, silakan teman-teman yang mau tanya. Nggak ada, masa nggak ada yang mau tambahan SAA 2? Kelompoknya Rahadini mungkin supaya ada tambahan nilai gitu ya. Kalau kalian nggak yakin gitu kan nanti nilai SAA 2-nya bagus. Nggak ada nih yang mau tanya. Oke, Vicky, silakan Vicky. Saya mau nanya, tadi kan di bagian tanggapan dari Arman Maulana kan ada mengatakan bahwa orang-orang yang vaksin itu terlebih lagi orang-orang yang punya penyakit bawaan itu harus vaksin supaya mengurangi gejala. Tapi secara nyatanya itu kan kalau orang mau vaksin itu biasa dites dulu, kayak tensinya gitu kan. Anggapannya tensinya itu kan berarti ngetes darah tinggi. Berarti orang yang darah tinggi atau berarti yang punya penyakit bawaan tidak bisa vaksin gitu. Jadi gimana tanggapannya? Kan tadi bilangnya kata Arman Maulana, yang vaksin itu bagus lagi kalau apalagi yang punya penyakit bawaan gitu. Silakan, kelompoknya kakak. Mungkin saya akan bantu jawab ya. Ya. Jadi ada penyakit bawaan yang didaftarkan boleh dan tidak boleh di vaksin. Itu ada daftarnya. Jadi tidak semua penyakit bawaan bisa vaksin dan tidak semua penyakit bawaan tidak bisa vaksin gitu. Menurut saya. Terima kasih. Oke, kalau pengalaman dari vaksinasi kemarin yang di UC, para dosen itu, kita kan memang ditensi dulu ya, jadi kita diukur berat badan, tinggi badan gitu ya, terus kemudian ditensi. Nah, tensi tinggi itu kemungkinannya 2 teman-teman. Yang pertama adalah nervous, gugup ya tadi mungkin ada yang bilang, saya nggak mau divaksin karena saya takut jarum suntik. Nah itu auto pasti ketika udah dibilang mau vaksin gitu ya, dan di tensi itu pasti tensinya tinggi karena dia nervous gitu kan. Nah kalau seperti itu kemarin di UC juga terjadi gitu ya, ada orang-orang yang ketika di tensi itu tensinya melebihi standar orang yang diperbolehkan untuk vaksin. Nah sama dokternya diminta untuk tenang dulu Pak, duduk dulu 30 menit gitu ya, relax dulu gitu ya, maksudnya mencari kegiatan yang menurunkan tekanan darahnya gitu ya. Jadi disuruh duduk, disuruh minum air dulu, disuruh santai dulu, relax gitu ya. Baru setelah 30 menit dia diminta untuk tensi lagi gitu ya. Nah, kalau karena dia nervous dan lain sebagainya itu tadi ya, itu pasti diperbolehkan untuk tensi lagi, tes lagi untuk menerima vaksin. Tapi kalau memang benar katanya
Fiona gitu ya, kalau memang dia punya penyakit bawaan darah tinggi, dia harus lapor gitu ya, bahwa saya punya penyakit bawaan ini, nah nanti akan diaturkan gitu ya oleh pemberi vaksin, apakah dia diberi treatment dulu gitu ya, diberi obat dulu supaya mengurangi resiko gitu ya, dan kondisinya sudah stabil untuk bisa menerima vaksin, atau seperti apa nih gitu ya. Jadi memang ada tes dulu gitu ya sebelum menerima vaksin. Itu sih sekilas info gitu ya dari pengalaman vaksin saya kemarin. Ada lagi yang mau tanya untuk kelompok ini? Kelompoknya Adima, silakan Adima. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu. Kan kebetulan dari kelas kita kan di bagian memang melalui portal media ya, Bu. Menurut kelompok ini, apa sih efek dari pola hidup orang Indonesia yang kurang dalam pola membaca, yang lebih sering membuka yang clickbait, sedangkan yang clickbait lebih mengarah ke kayak yang negatif lah istilahnya. Menurut kelompok kalian gimana terhadap budaya Indonesia yang kurang atas membaca secara detail, yang hanya membaca berdasarkan judul. Terus menurut kalian juga bagaimana hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk tetap membatasi media yang lebih justru mengganggu pola pikir masyarakat, kan dari membaca bisa aja berpindah dari yang mau nggak mau kayak gitu. Menurut kalian gimana ya? Oke, silakan kelompok 2. Kakak dan kawan-kawan. Fiona. Cuma kakak dan Fiona kah yang hadir hari ini? Oh, sama Cindy, Bu. Tunggu sebentar. Oh ya. Silakan. Ini tentang bagaimana kebiasaan masyarakat untuk membaca ya. Mungkin bisa dikasih tahu, kemarin waktu buka artikel ini ada berapa komentar sih yang masuk? Sebanyak di media sosial kah? Atau lebih sedikit yang komentar? Gimana, Kakak? Yuk, durasi yuk. Ya, baik. Saya bantu ya, karena kita masih ada 6 kelompok lagi. Thank you, Adima. Yes, memang benar ya, kebiasaan rakyat Indonesia yang sudah mulai malas membaca dan hanya membaca judul saja yang clickbait ini sebenarnya bukan tanpa alasan sih. Kalau menurut saya memang medialah yang membiasakan kita untuk seperti itu, gitu ya. Clickbait itu kan judul, karena judul yang sangat kontroversial yang dibuat oleh media ya. Jadi ya itu yang membuat kita terbiasa untuk menjudge berita itu hanya dari judulnya saja tanpa membaca keseluruhan isi. Dan bagi media itu mendatangkan keuntungan karena semakin clickbait, semakin dia kalau dia tidak membuat berita yang clickbait, maka rakyat Indonesia ini nggak mau untuk membaca secara keseluruhan gitu kan, akhirnya cuma membaca judulnya saja dan ngejudge apa sih ini pemerintah nggak penting gitu ya. Tapi kalau judulnya clickbait, mereka akan membuka gitu ya berita itu untuk membaca, terus kemudian ya mungkin Adima juga mengalami gitu, elah ngene wae tiba no gitu ya. Ya tapi itu menguntungkan gitu ya di sisi media, bahwa mereka akhirnya mendapatkan pembaca yang banyak, di mana kalau perhitungan klik itu mungkin bisa mendatangkan keuntungan gitu kan, semakin banyak yang klik, semakin banyak yang buka, ya semakin banyak gitu ya yang mereka dapatkan. Nah, ini sebenarnya lingkaran setan gitu kan, di mana ya masyarakat Indonesia literasinya juga rendah, mereka koran aja mungkin teman-teman ya baru berapa kali pegang gitu ya, sekarang sudah berpindah ke artikel digital gitu ya yang memiliki sifat seperti itu gitu ya, yang mencari klik gitu kan, pay per click gitu kan, mereka akan dibayar sesuai dengan seberapa banyak sih orang yang membuka. Nah ini ya jadi lingkaran setan terus menerus. Kalau masyarakat nggak membaca ya media nggak untung. Tapi supaya masyarakat bisa membaca, ya harus menghasilkan judul-judul yang clickbait itu tadi gitu ya. Ya wis gitu aja terus gitu ya. Sebagai masyarakat Indonesia jadinya tidak teredukasi, adanya kita semakin sebel gitu ya sama
sama media, dan pada akhirnya kita akan mencari sumber-sumber berita yang tidak terverifikasi ya dari media sosial. Contohnya media sosial kan kalau Twitter aja dia cuma 280 kata ya, sangat singkat gitu kan, tapi kan belum tentu dia benar. Kemudian dari Instagram, oke, Instagram memang captionnya bisa panjang, tapi kan itu juga tidak bisa kalau bukan akun resmi dari media juga tidak bisa ini kan dipegang gitu ya, apa yang dinyatakan di sana. Jadi ya ini lingkaran setan gitu ya teman-teman. Makanya ketika teman-teman kuliah di komunikasi ini gitu ya, harapannya teman-teman juga bisa berkarya nih untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang masih awam gitu ya terhadap literasi digital. Nah, ini mungkin sering dibahas ya sama Bu Gebi ya, literasi digital gitu ya. Bagaimana orang-orang Indonesia ini semakin pintar menggunakan smartphone mereka, teleponnya aja sudah smartphone, masa orangnya nggak smart gitu ya. Inilah yang masih pendidikan inilah yang masih kurang gitu ya, digalakkan oleh pemerintah atau institusi-institusi untuk membuat masyarakat kita tuh untuk melek gitu ya, untuk lebih rajin membaca gitu ya. Kelompok 2, thank you kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3 sekarang, silakan kelompok 3, Clarissa, Irco, kemudian Denisa, Ica, silakan. Siapa yang mau share screen? Irco, Clarissa, Ica. Halo. Jadi ngikut Andre saya nih. Halo. Loh. Halo, Clarissa, Ica, Ivana. kurang merdu kayak Andre. Kelompok 3, halo, nggak ada yang munculkah ini kelompok 3, serius? Clarissa, Irco, siapa lagi ini tadi? Ica, Irco dan Ica. Sama Ivana, halo. Serius, nggak ada? Yaudah, skip. Kelompok 4, langsung deh. Kelompok 4, KD Adinda Jaya, Feren. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan. Siapa yang mau share screen? Sip. Sudah muncul. Silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kami dari kelompok 4 mau presentasi. Next, Dinda. Yang pertama, media criticism objek. Objek yang menjadi pembicaraan dari berita tersebut adalah vaksinasi yang diragukan oleh para anak muda. Dalam berita tersebut terlihat bahwa vaksinasi lebih dipercaya oleh orang dewasa dibandingkan dengan anak muda, sehingga para anak muda tidak memberikan ketertarikan untuk melakukan vaksinasi. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pada kondisi alamiah atau psikologi secara umum, bahwa kelompok yang muda mungkin lebih jarang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan kelompok yang lebih tua, sehingga kelompok yang lebih muda ini menganggap tidak perlu vaksin. Yang kedua, tingkat pendidikan semakin baik dibandingkan kelompok orang-orang yang udah lebih tua. Oleh karena itu, dia bisa lebih banyak menilai, lebih banyak menggali informasi tentang vaksin ini, terutama tentang efektivitas vaksin. Next, ada niat dari komunikasi, yaitu masyarakat sangat menginginkan untuk mendapatkan vaksinasi Sinovac agar tidak terkena COVID-19. Berdasarkan dari hasil analisa melalui tanggapan masyarakat, terdapat keinginan untuk melakukan vaksinasi COVID. Menurut tanggapan, diketahui bahwa para anak muda tidak tertarik untuk melakukan vaksinasi atau masih merasa ragu terhadap vaksin. Para masyarakat juga menginginkan vaksin untuk ditambahkan lebih banyak agar para masyarakat dapat melakukan vaksin tersebut. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu individu yang memberikan komentar. Nah, niat pemberi tanggapan dari masyarakat awam yaitu menurut Saijo 368, yang pertama itu yaitu informatif. Dalam komentar yang dituliskan di portal berita online, ia mengonfirmasikan seputar vaksinasi COVID-19, yaitu bagaimana vaksin itu sebenarnya adalah aman. Yang kedua yaitu komunikatif, yaitu bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat awam sehingga menggunakan bahasa yang sopan.
Dan ketiga yaitu strategis, yaitu pesan yang disampaikan sangat singkat, padat, namun jelas. Pemberi tanggapan selanjutnya dari masyarakat awam di komentar portal berita online menggunakan memberikan informasi yang informatif. Data yang disampaikan melalui komentar di berita portal online menggunakan bahasa yang komunikatif, digunakan mudah dipahami, tetapi ia menjelaskan data-data informasi tentang COVID. Mungkin ada beberapa orang yang membaca kurang terlalu paham dengan apa yang dimaksud. Yang ketiga, strategis. Pesan yang disampaikan padat dan jelas sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada 2 komentar yang kurang pro atau kontra karena menganggap COVID dan vaksin adalah bikinan Bill Gates, tidak komunikatif, dan tidak informatif karena komentar memberikan persuasi sehingga pembaca ragu dengan aman tidaknya vaksin COVID-19 ini. Tidak strategis karena mempunyai tujuan yang membuat masyarakat ragu untuk vaksin. Selanjutnya ada tanggapan dari seorang ahli di bidang kesehatan, Profesor Wiku Bakti Buwono Adisasminto, yang memberikan pesan informatif kepada masyarakat dengan jelas, menggunakan bahasa yang komunikatif, memberikan sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan di masyarakat agar tidak ragu dengan vaksin. Pesan ini strategis yang disampaikan sesuai dengan target dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu niat pemberi tanggapan dari public figure seperti Arman Maulana, Arya Saloka, dan artis-artis lainnya untuk suntik vaksin. Informatif karena menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat seputar vaksin dan tentunya mereka sudah mengikuti vaksin. Lalu sangat komunikatif karena memberikan informasi yang jelas bahwa tetap perlu menerapkan protokol kesehatan meski sudah mendapat vaksin. Pasalnya orang yang telah divaksin tetap bisa terpapar COVID-19. Lalu strategis karena disertai dengan sharing pengalaman pada saat divaksin. Lalu proses komunikasinya dilakukan oleh komunikator secara publik di mana semua individu dapat memahami pentingnya vaksin untuk menjaga diri dari COVID. Dalam pemberitaan tersebut diketahui bahwa orang yang seharusnya dipengaruhi adalah para masyarakat, berdasarkan dari komentar yang diberikan oleh para individu. Maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan para individu sangat menginginkan untuk mendapatkan vaksin, namun tidak mendapatkan akses untuk melakukan vaksin. Proses komunikasi dilakukan melalui media berita di mana terdapat kolom tanggapan sehingga para masyarakat pun dapat memberikan tanggapan terkait berita yang disebutkan. Kesimpulannya, maka melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para individu sepakat kalau anak muda masih memiliki keraguan di dalam diri mereka terhadap vaksinasi Sinovac. Oleh sebab itu, tingkat COVID selalu meningkat karena para anak muda yang menganggap diri mereka tidak dapat terkena oleh COVID-19. Berdasarkan dari tanggapan yang diberikan pula, terlihat bahwa para individu sangat antusias terhadap proses vaksinasi. Sebagai anak muda yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, besar harapan untuk lebih bisa memilih informasi mana yang perlu diserap dengan cara memilah dan jangan membaca berita yang akhirnya membuat takut atau menakut-nakuti, sehingga dapat memprovokasi diri kita tidak mau vaksin, karena dari awal sudah terkontaminasi oleh berita yang kurang baik. Padahal bahwa vaksin bukan untuk diri sendiri, tapi untuk melindungi orang yang lebih beresiko. Jadi memiliki peluang menularkan lebih kecil, meski ini juga meski ini juga debatable karena kita nggak tahu apakah vaksin mencegah penularan. Tapi paling tidak kita mencegah supaya fasilitas kesehatan tidak penuh atau supaya viral load-nya tidak tinggi sehingga tidak menularkan pada orang lain. Sekian, terima kasih. Yes, thank you. Kelompok 4. Sorry, tadi itu saya tuh tertarik sama komentar yang kayaknya anak muda masih percaya vaksin bikinan Bill Gates deh. Ada nggak tadi tuh yang tentang Bill Gates, di share screen lagi dong yang slide itu. Menurut kalian itu sebenarnya komentar yang positif apa negatif sih?
yang Bill Gates tadi loh. Ini kan kalian menanggapi bahwa vaksin itu dipercaya oleh orang tua, tapi anak muda ini nggak percaya gitu kan. Nah terus, ini Cita Damai ini. Kelompok muda kayaknya masih percaya kalau vaksin Encopet itu bikinan Bill Gates, nggak ngerti lagi deh. Jadi ini Cita Damai ini kok menurut kalian pro anak muda atau enggak? Menurut saya karena dari mulai awal COVID muncul ini banyak banget konspirasi-konspirasi dan berita-berita yang menggiring kayak COVID itu katanya gini, katanya gitu. Itu yang membuat kayak anak muda itu punya pemikiran sendiri. Akhirnya yang harusnya vaksin COVID ini tuh penyakit yang cukup serius, akhirnya dianggap kayak ini tuh buatan manusia, ini tuh buatan ini, buatan itu. Dan akhirnya mereka semua pada kayak menganggap vaksin itu nggak perlu gitu. Jadi Cinta Damai ini istilahnya mengkritisi anak muda gitu ya, yang percaya sama berita-berita yang sumbernya tidak jelas dan lebih cenderung ke konspirasi teori gitu ya. Tapi ada loh yang bilang kalau vaksin, saya kurang tahu vaksin yang disponsori sama Bill Gates itu apa, saya lupa, Johnson & Johnson atau Pfizer ya, Pfizer deh kayaknya. Itu katanya, ini konspirasinya, itu kalau vaksin itu tuh dikasih chip untuk melacak kita gitu ya. Katanya Bill Gates tuh minta vaksinnya dimasukin chip gitu kan. Kalau potato chip enak kali ya, cuman kalau chip yang dimaksud itu mungkin untuk melacak kita gitu ya, katanya sih gitu. Tapi ya lagi-lagi kembali lagi gitu ya, itu adalah targetnya adalah untuk orang-orang yang takut gitu ya untuk divaksin, termasuk orang-orang yang percaya sama konspirasi teori tadi. Thank you Dini. Ada yang mau tanya ke kelompok 4? Silahkan. Esther, silahkan Esther. Habis ini Fahmi ya, Silakan Esther. Mau nanya, kan agak aneh tuh sebenarnya kan anak-anak muda itu sebenarnya lebih lebih komprehensif itu apa sih? Lebih paham sama yang lebih paham sama teknologi, yang lebih paham sama berita lain-lain. Kenapa kok mereka yang malah kemakan konspirasi? Kan biasanya orang-orang tua yang nggak paham itu loh, yang nggak paham kan lebih bisa kayak lihat Facebook terus langsung percaya. Tapi kenapa kok yang ini? Kenapa anak-anak muda yang lebih gampang dimakan konspirasi daripada orang tua? Itu sih. Silakan, kelompok Dini. Iya, karena banyak banget anak muda yang ngerasa kayak semakin banyak berita-berita tentang konspirasi itu, mereka akhirnya mikir kayak ketahanan tubuh mereka itu lebih kuat daripada orang-orang tua. Jadi mereka kayak, alah apa sih vaksin itu wis tak kuat kita, dan lagian lo vaksin lo juga cuma vaksin COVID itu cuma konspirasi. Pemikiran-pemikiran seperti itu loh yang bikin banyak banget anak muda itu yang nggak percaya tentang COVID dan vaksin. Seperti itu. Jadi saking canggihnya mereka ya, sama mereka bisa mengakses konspirasi teori. Kalau orang tua mungkin hanya percaya sama grup WA ya. Kalau anak muda itu mungkin lebih cenderung ke konspirasi teori. Oke, Fahmi silakan. Halo Fahmi. Oke, halo. Halo, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tentunya jenis vaksin di Indonesia kan banyak sekali ya. Ada jenis vaksin Sinovac, ada jenis vaksin AstraZeneca. Tentunya ada juga yang gratis juga, ada yang berbayar juga. Tentunya menurut kelompok kalian itu, apakah malah tidak menimbulkan kebingungan ya karena adanya perbedaan ini? Apakah malah justru tidak menimbulkan kebingungan dan juga ketidakpercayaan publik kepada vaksinisasi di Indonesia tentunya? Terima kasih. Oke, karena macam-macam ya jenisnya. Apakah anak muda itu tidak percaya akan satu saja, yang Sinovac saja misalnya, yang buatan Cina, atau keseluruhan proses vaksin itu sendiri gitu ya maksudnya kami. Silakan kelompok Dini dan kawan-kawan. Dini doang nih yang jawab. Dinda, Aulia, yang lain silakan. Karen mungkin mau jawab, silakan. Misi Bu, saya izin jawab. Ya, silakan, Dinda Jaya silakan. Iya, jadi menurut surat keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi corona, vaksin virus corona itu antara lain yaitu Persero, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Biontech, dan Sinovac. Diketahui dalam penggunaan vaksin, pemerintah menyebut mengenai vaksin subsidi dengan vaksin berbayar atau mandiri.
Dan bagaimana penjelasannya? Juru bicara COVID-19 menyampaikan ada 2 skema yang berkaitan dengan vaksin subsidi dengan vaksin berbayar. Ia menjelaskan program pertama yakni pemerintah akan menyuntikkan vaksin kepada masyarakat Indonesia secara gratis atau subsidi. Dan untuk program keduanya, nanti masyarakat kategori mampu akan dikenai biaya jika ingin disuntik vaksin virus corona. Tuh, kurang lebih penjelasannya. Terima kasih. Oke, jadi sampai saat ini tuh ada yang berbayar dan tidak berbayar. Tapi untuk saat ini lebih ditekankan dulu yang tidak berbayar ya, yang mana ya harus menunggu untuk gilirannya gitu kan. Kemarin tahap 1 sudah untuk tenaga kesehatan dan juga lansia. Sekarang tahap kedua adalah pendidikan dan juga pelayanan publik. Jadi yang mau berbayar sudah ada juga sekarang yang Sinopharm itu. Jadi mungkin tidak menimbulkan kebingungan selama ya itu tadi ya informasi seputar COVID itu diinformasikan secara berkala gitu ya kepada publik. Oke, thank you kelompok 4, good job. Silakan kelompok 5, Safa dan kawan-kawan. Safa, Emira, Ila. Silakan. Silakan. Oke, sudah muncul. Silakan. Bentar Bu, bentar. Kayaknya yang satunya. Sama. Ya. Sudah. Bentar, masih loading. Kok belum muncul ya? Coba Safa stop share dulu. Oke, coba di-share lagi. Oke, kok belum? Oh ya, sudah. Silakan. Selamat pagi Bu Amanda dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tanggapan mengenai vaksinasi COVID-19. Next, Salsa. Nah, ini adalah tentang vaksinasi COVID-19. Fenomenanya adalah babak pandemi kan udah masuk tahap selanjutnya, yaitu pencegahan yang dilakukan dengan vaksinasi yang sudah dimulai pada pertengahan Januari 2021. Sebelum itu, banyak sekali berita sampai opini yang beredar sehingga membuat masyarakat mudah menerima mentah-mentah informasi yang belum pasti terjawab benar atau salahnya tentang asal produksi, efektivitas, dan efek samping ya kayak sejenis konspirasi gitulah. Lalu ada kebijakan organisasinya itu, pelaksanaan COVID-19 ini mencapai tahap kedua yang mengutamakan lansia, pekerja publik, mulai dari wilayah Jakarta sekitarnya sampai akhirnya ke seluruh Indonesia. Wajib bersama kementerian atau dinas kesehatan setempat. Lalu ada kebiasaan tentang COVID-19 ini tuh adanya informasi yang tidak disaring secara baik dan diterima langsung oleh masyarakat. Jadi itu masyarakat menerima informasinya tuh nggak disaring dulu gitu. Terus ada kronologinya, setelah melalui pencegahan 3M sampai 5M, vaksinasi ini menjadi harapan semenjak awal virus hingga sampai saat ini. Lalu masuknya beberapa produk vaksin membawa banyak perdebatan soal efektivitas, kuantitas, efek samping, dan yang menjadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia. Lalu ada vaksin hesitansi, belum dibaca, belum bisa. Ketidakpercayaan terhadap COVID-19 yang bisa menjadi penghambat besar bagi program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Next ada niat tanggapan dari masyarakat awam. Jadi kami ini ngambil dari detik.com. Yang pertama, kesimpulannya adalah banyak dari para masyarakat ini tuh yang memikirkan dengan patokan harga vaksin yang diberi oleh pemerintah. Karena di Indonesia ini mereka beranggapan bahwa masih banyak orang yang
masih berkekurangan. Artinya di Indonesia ini masih banyak sekali garis kemiskinan. Oleh karena itu mereka lebih mengobjekkan si vaksin ini tidak hanya dari efek samping tapi juga dari harga. Nah, kemudian karena dari web detik.com-nya dikit sekali komentarnya, akhirnya kami melihat dari YouTube juga yang akunnya detik.com. Jadi kita mempunyai banyak komen dan kita rangkum menjadi 3, yaitu komunikatif, informatif, serta strategis. Komunikatifnya yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, kemudian informatif, dan juga strategis ini pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, jadi sesuai dengan opini mereka. Kemudian yang kedua, ini merupakan tanggapan untuk si public figure ketika menerima vaksin itu sendiri. Jadi public figure ini kan dipercaya memiliki kekuatan sehingga masyarakat itu menjadi pengikutnya, mudah dipengaruhi bahwa misalnya Raffi Ahmad ini kan influencer nomor 1 misalnya. Jadi banyak orang yang terinfluence untuk ingin melakukan vaksinasi. Tapi hal ini menurun ketika Raffi Ahmad ketahuan melakukan pesta setelah bahkan belum sampai 24 jam dia menerima vaksin tersebut. Nah, kemudian komenan yang dilontarkan oleh masyarakat ini adalah komunikatif, yaitu susunan bahasa yang tertulis dalam komen itu mudah dipahami, informatif, dan juga strategis. Jadi mereka banyak juga yang tidak hanya asal komen, tapi memberikan opini mereka berdasarkan pengetahuan tentang vaksinasi itu sendiri. Nah, yang terakhir untuk para ahli, kita mengambil dari juru bicara yaitu Wiku Adhisa Smito. Mereka mempunyai pemikiran bahwa apapun upaya yang ditawarkan oleh pemerintah diharapkan bisa membantu negara ini lebih bisa mengendalikan COVID-19. Jadi proses komunikasi yang dilakukan oleh si ahli ini, mereka ingin masyarakat mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman yang besar bagi kita semua. Jadi kami harus mengetahui bahwa Satgas pasti mengamati setiap tahap demi tahap selama vaksinasi. Setelah itu ada proses komunikasi. Nah, dalam proses ini penyampaian suara masyarakat mengenai vaksin COVID-19, para media langsung mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan, seperti public figure, para ahli, hingga masyarakat awam, sebagai perwakilan suara dari masyarakat Indonesia, sehingga berita yang disampaikan memiliki bukti nyata dan terpercaya mengenai adanya pandangan masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Setelah itu beberapa media yang bersangkutan seperti kompas.com, Liputan 6, Kompas TV, kontan.co.id, The Conversation, setelah itu yang terakhir ada Detik News. Next. Nah, untuk kesimpulan sendiri, mungkin di awal masyarakat itu kurang percaya dengan adanya pelaksanaan vaksin COVID di Indonesia. Itu terbukti ada 7,6% dari 64,8% yang menolak untuk divaksin. Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang beranggapan jika memang salah satunya vaksinasi COVID ini adalah salah satu jalan untuk bisa menanggulangi COVID, mereka berharap vaksinasi COVID ini nanti yang disebarkan secara gratis bisa lebih diutamakan masyarakat kecil dan tenaga medis. Dan salah satu hal yang menonjol adalah masalah keefektifan vaksinasi di mata masyarakat. Dengan adanya macam-macam vaksin yang ada di Indonesia, itu membuat masyarakat semakin ragu dan masih mempertanyakan dengan kehalalan dan keefektifan dari vaksin tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada solusi dari menurut kelompok kami, yaitu mungkin dari kepada pemerintah Indonesia, yang dimana pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan masyarakat Indonesia tentang keefektifan vaksinasi COVID ini dengan cara bersosialisasi
daerah-daerah Indonesia secara merata dan benar, dan harapannya tidak ada informasi-informasi yang ditutup-tutupi, sehingga informasi yang bisa diberikan itu secara aktual dan memang benar adanya. Selain itu, harusnya pihak pemerintah juga harus bisa menegaskan keputusan dari beredarnya berita-berita yang ada mulai dari hoax sampai yang benar-benar memang terbukti keefektifan dari informasi tersebut. Dan pemerintah harusnya bisa memberikan informasi mengenai pentingnya vaksinasi juga, sehingga pemerintah bisa membuktikan keefektifan vaksinasi di mata masyarakat. Dan harapannya juga masyarakat Indonesia juga lebih bisa meneliti dan berhati-hati lagi dengan beberapa informasi-informasi yang masih hoax, yang masih menyebar di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada yang mau tanya untuk kelompok 5? Silakan. Oh, Rio, silakan Rio. Isi Bu mau nanya untuk kelompok 5. Kan pemerintah pas waktu awal pertama munculnya vaksin itu kan mengundang kayak artis-artis, semuanya itu kan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Nah, kalau misalnya nih kayak siapa sih itu yang ada masalahnya, yang anggota DPR yang dia ngomong katanya dia nolak vaksin gini-gini, kan itu bisa buat opini masyarakat, kayak masyarakat langsung kayak pikirnya kayak wah mending aku gak divaksin gini-gini, jadi kayak gimana. Jadi kan kalau misalnya pas pemerintah panggil artis-artis tersebut untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau misalnya pas artisnya kayak malah ngomong bilang waktu divaksin kayak gini, menurut kalian kayak gimana? Maksudnya kayak artisnya itu kayak secara tidak langsung kayak ngomong kalau vaksin itu gak baik gini, bikin mereka lemes atau gimana. Kalau misalnya menurut pendapat kalian gimana? Oke, mungkin maksudnya Rio kalau pemerintah udah bayar influencer, tapi ternyata masih ada public figure yang merasa vaksin itu nggak penting nih. Ini menurut kelompok kalian gimana? Mungkin ini sebisa kita ya Bu. Mungkin kalau misalnya udah terlanjur membayar public figure, tapi ternyata mereka malah tidak tidak menginfluence, itu mungkin bisa jadi kita pakai cara dari negara lain yang tidak perlu semuanya dikaitkan dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, karena bisa saja kalau disamaratakan, misalnya kayak si ojol online, ojek online itu tadi yang komentar bahwa harusnya itu nggak cuma beberapa orang aja, tapi diupayakan bisa sama rata. Nah, kalau kita memakai cara seperti negara-negara lain disamaratakan, mungkin itu nanti bisa lebih banyak juga pengetahuan yang ada. Jadi nggak cuma dari public figure, terus bisa kayak ngasih istilahnya ngasih gambaran bahwa dia udah ngasih testimoni, terus ternyata malah nggak mempunyai hasil yang baik bagi pemerintah, ternyata mereka tidak bisa menginfluence masyarakatnya, ya oleh karena itu memakai cara lain dengan cara disamaratakan semuanya mendapatkan vaksin secara bertahap. Oke. Saya bantu juga. Mungkin yang bisa dilakukan adalah ya mentarget influencer dengan follower tertentu gitu ya. Kenapa kok Raffi Ahmad gitu ya yang dipilih ya? Karena fanbase-nya Raffi Ahmad tuh luar biasa besarnya gitu ya. Dan kenapa kok tadi Riu bilang, tapi tetap ada loh anggota DPR yang merasa vaksin tuh nggak penting. Tunggu dulu gitu ya. Bagaimana nih image anggota DPR tersebut di mata masyarakat? Adakah masyarakat yang pro dia nih? Berapa banyak dibandingkan sama fan-nya Raffi Ahmad misalnya? Nah, ini merupakan langkah pemerintah untuk mencari yaitu tadi ya komunitas-komunitas yang memiliki kesamaan akan sesuatu gitu ya. Mungkin kalau di logika yang dikasih vaksin ini BTS nih ya. Fanbase-nya luar biasa banyak gitu ya, dengan asumsi mereka bisa menyebarkan pesan bahwa vaksin itu memang penting gitu ya, memang diperlukan untuk mengurangi resiko penularan COVID. Sama ada misalnya artis Iis Dahlia gitu ya bilang kalau apa sih pendukungnya BTS ini vaksin tuh nggak penting gitu kan ya, kalah dia gitu ya fanbase-nya Iis Dahlia sama fanbase-nya BTS gitu misalnya. Nah itu sebenarnya disasar oleh pemerintah gitu ya, mereka mencari influencer dengan ya tadi kriteria fanbase atau pendukung yang cukup banyak gitu ya, follower yang cukup mendominasi gitu ya di Indonesia.
Dan benar gitu ya kata Safa ya, mungkin nanti ke depannya jangan hanya influencernya aja yang divaksin, tapi ya seluruh masyarakat Indonesia harapannya divaksin. Yes, benar banget gitu ya. Cuman ya itu tadi pasti bertahap. Selain Andre, ada nggak yang mau nanya? Andre dari luar udah. Oh, Noval, silakan Noval. Sorry Andre. Iya, mungkin silakan tadi Noval. bukan bilang kalau fanbase-nya suatu influencer kan lebih banyak mungkin daripada anggota DPR gitu ya. Tapi anggota DPR ini kan punya image legislator, dia menentukan kebijakan dan lain-lain. Jadi mungkin masyarakat itu berpikirnya, oh ini loh, yang membuat kebijakan saja nggak setuju gitu. Apalagi yang ketika kebijakannya dilaksanakan itu malah seperti apa gitu. Itu mungkin kalau menurut saya tanggapannya seperti itu. Oke, thank you Nova. Betul sekali. DPR memang bisa membuat kebijakan, tetapi untuk kondisi tertentu ya presiden bisa mengeluarkan kepres ya, keputusan presiden yang tidak bisa diganggugat oleh DPR. Kembali lagi gitu ya, fanbase, lagi-lagi pengikut. Bagaimana nih gitu ya masyarakat Indonesia, bagaimana image masyarakat Indonesia tentang Jokowi diversuskan dengan DPR. Ya, kalau DPR misalnya selalu terlihat di kamera tidur waktu rapat paripurna, atau mungkin mau rapat pemutusan sebuah peraturan baru, banyak yang nggak datang. Nah, kalau Jokowi seperti apa? Apa cuman halah main media sosial, pemimpin kok cuma bisa main media sosial gitu ya, kalau katanya anggota PDI kemarin, ada pemimpin tuh cuma bisa main media sosial gitu kan. Nah, ini kembali lagi gitu ya, fanbase lagi-lagi. Sekarang ini orang-orang media sosial ataupun netizen itu sangat berpegang terhadap itu tadi ya, bahwa ya bagaimana image sosok public figure ini tidak hanya di publik ya, di media, tetapi juga di dunia maya. Kalau mungkin Noval nanti bisa cerita ya, Noval mungkin skripsinya bisa tentang itu tuh, tentang image anggota dewan gitu ya di netizen Indonesia. Kalian bisa trace nih, bisa lacak kira-kira image DPR itu di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Ada software namanya Brand24 teman-teman. Di Brand24 itu teman-teman bisa search gitu ya, DPR. Nah, dari kata kunci itu teman-teman bisa search di internet apakah kecenderungan pandangan masyarakat tentang DPR itu positif atau negatif berdasarkan komentar-komentar yang mereka lontarkan di ya seperti ini ya, di media, portal media online, kemudian di media sosial, teman-teman bisa tahu. Nah, itu nanti bisa main Brand24 itu teman-teman kalau mau skripsi gitu ya, Noval ya. Jadi sekarang ini kayaknya all about fanbase. Jadi makanya kenapa ketika pemerintah itu menentukan, oh oke, yang jadi influencer untuk divaksin tuh ini itu karena mereka sudah berhitung gitu ya. Mereka sudah melihat memetakan gitu ya, kira-kira artis di Indonesia ini yang fanbase-nya kuat, fanbase-nya banyak dan tersebar di Indonesia itu siapa gitu ya. Jatuhlah gitu ya dengan beberapa nama, salah satunya adalah Raffi Ahmad gitu. Noval, thank you kelompok 5, terima kasih, good job, well done untuk presentasinya. Selanjutnya kelompok 6 ya, saya persilahkan kelompok 6, Ryu, Fahmi dan kawan-kawan. Valentino, Noval, silakan. Oh, sama Anggun. Banyak banget ya kelompok kalian. Saya izin share screen, Bu ya. Yes, silakan. Oh ya, sebelumnya saya izin off cam juga, Bu ya, takutnya nanti terputus di tengah jalan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, sudah. Sip. Oke, selamat pagi Bu Amanda dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kelompok... Iya. 6, Gun. Oh, 6, maaf. Iya, kelompok 6 akan mempresentasikan tentang political communication yang pada bab ini. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang awal masuk masuk vaksin di Indonesia.
Vaksin COVID-19 ini tiba menggunakan pesawat komersil melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 6 Desember 2020. Sebelumnya, vaksin telah diuji secara klinis di berbagai negara, dan ketika vaksin telah tiba di Indonesia, vaksin melewati berbagai tahap uji secara klinis hingga fase ketiga atau fase terakhir dalam pengujian vaksin. Jadi sudah ada pengujiannya. Jadi ada uji secara klinis pertama hingga ketiga atau fase terakhirnya. Sehingga terbukti 60% vaksin dapat terjamin keamanan dan keefektifannya dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Dan pada tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Ini yang jenis Sinovac ya teman-teman. Dan baru diberi izin penggunaan darurat oleh BPOM pada 11 Januari 2021. Kenapa baru diresmikan oleh BPOM? Karena memang setiap negara itu kan mempunyai kebijakannya. Nah, kalau kebijakan di negara kita ini untuk produk itu kan BPOM. Bahkan kita bisa temukan BPOM itu biasanya di skincare. Nah, itu resmi atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum disebarluaskan, vaksin diuji cobakan pertama kali kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sebanyak 25 relawan dan 7 diantaranya disuntik vaksin Sinovac dan dikontrol selama 3 bulan ke depannya. Jadi untuk mengerti dan melihat keadaan ke depannya seperti apa selama 3 bulan, kayak gitu. Oke, untuk objeknya sendiri, di sini juga sudah ketahui juga bahwasanya orang yang pertama disuntik vaksin itu adalah Pak Joko Widodo juga, dan juga ada beberapa artis-artis yang juga disuntik vaksin Sinovac ya pertama. Terus di sini juga kita mengambilkan kasus bahwasanya ada anggota DPR, yaitu ada Ripka Jiptaning ya, anggota DPR Komisi 4 yang secara tegas menolak adanya vaksinisasi yang ada di Indonesia ya, dan juga ini juga sangat menggiring juga adanya ketidakpercayaan publik dengan adanya vaksinisasi, karena juga anggota DPR saja menolak apalagi masyarakatnya tentunya. Terus next, untuk niat memberi tanggapan, di sini juga ada tanggapan dari masyarakat awam. Yang pertama ada Ayana ya, di dalam berita portal media online. Tidak informatif, karena apa, pesan yang diberikan itu hanya memberikan sebuah data ya, tidak maksudnya itu hanya memberikan sebuah data dan hanya mengkritik saja, tidak memberikan solusi-solusi untuk masa depan ke depannya tentunya ya. Terus untuk kedua, tidak komunikatif. Di sini juga dia hanya memberikan sebuah keterangan ataupun tidak memberikan sebuah keterangan dan juga tidak memberikan sebuah informasi apapun. Jadi hanya memberikan sebuah opini dan juga memberikan tanggapan bagi dirinya sendiri. Terus yang ketiga ada tidak strategis tentunya ya. Karena tentunya dia hanya memberikan sebuah opini yang membuat masyarakat malah kebingungan tentang adanya vaksinisasi yang ada di Indonesia. Next. Untuk yang berikutnya ini ada dari masyarakat awam, yaitu dari Lambe Dombel. Katanya, kamu boleh saja tidak suka, tapi jangan mengatasnamakan wakil rakyat. Bila itu pendapat pribadi, buktinya kamu ditegur oleh fraksimu. Belajarlah berani ngomong, ini pendapat saya, biar nampaknya gentle gitu loh bro, katanya dari Lambe Dombel. Nah, untuk informatif, pesan yang disampaikan berdasarkan pendapat pribadi yang disampaikan oleh media online. Terus pesannya juga komunikatif, pesan yang diberikan sangat mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Strategis juga karena pesannya itu to the point dan mudah dipahami. Terus next. Terus yang memberikan pendapat berikutnya adalah Menteri Menkes Budi, itu Menteri Kesehatan. Katanya pokoknya yang dikait dalam Yahoo Berita, katanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa masih banyak masyarakat itu yang tidak mau divaksin. Ditambah lagi dengan Ripka Ciptaning yang mengiring opini publik. Kenapa sih Ripka Ciptaning ini bisa sampai mengiring opini publik segitunya? Soalnya katanya Ripka Ciptaning ini memiliki histori yang pernah belajar di bidang kedokteran. Terus niat pemberi tanggapan itu informatif karena memberikan statement bahwa Ripka tidak mau divaksin dan lebih memilih untuk kena sanksi. Terus komunikatif juga karena memberikan informasi secara jelas bahwa banyak masyarakat yang belum mau divaksin.
Pen. Valen. Sebentar Bu ya. Mungkin lanjut aja Rio, nggak apa-apa. Ya, di backup aja, di backup. Oke, untuk yang nextnya ini ada dari public figure yaitu Ridwan Kamil. Katanya Ridwan Kamil juga memiliki statement yang sama dengan Menteri Kesehatan yang hanya beda tipis. Katanya dia juga mengatakan di republika.co.id yang di sana statementnya mengatakan bahwa sebagai anggota DPR harusnya membawa opini publik ke arah yang lebih positif untuk kemajuan bangsa sendiri. Untuk tanggapannya ini kami nilai informatif karena memberikan tanggapan yang jelas bahwa seharusnya wakil rakyat itu memberikan semangat agar pandemi bisa kita lalui bersama dengan lancar. Terus untuk yang dikatakan juga tanggapannya adalah komunikatif karena memberikan tanggapan yang jelas bahwa vaksin itu sudah aman digunakan. Strategis juga karena pesan disampaikan sesuai dengan target yang diinginkan. Next. Oke, jadi media kritisismenya adalah proses komunikasi dari pihak berwenang dilakukan secara terbuka, di mana masyarakat dapat memahami berbagai tanggapan berbeda antara pihak yang mendukung atau menolak vaksinasi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ada yang menolak, ada yang pro, atau bahkan ada yang membela pemerintahan, dalam hal ini Bapak Presiden. Dijelaskan dengan cara menghadirkan pendapat pihak yang mendukung program itu tadi, dan juga bagaimana tanggapan dari orang pemerintahan lain, orang yang berwenang lain tadi seperti Ridwan Kamil atau bahkan Menteri Kesehatan. Proses komunikasi dilakukan dengan menghadirkan kolom komentar ya tadi next. Nah, ini kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dalam hal ini dalam hal yang kita jelaskan tadi setuju gitu dengan adanya program vaksinasi. Dan dilihat dari komentarnya yang netizen yang bahkan yang menurut kita komentarnya tidak informatif itu ya membela dalam hal ini pemerintah untuk menjalankan program vaksinasi. Nah, ini sumber datanya. Oke, sudah kelompok 6? Sudah Bu, terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Pertanyaan saya, berarti netizen yang berita tentang Ripka itu lebih banyak yang mendukung Ripka, memahami maksudnya, atau lebih banyak yang membuli nih? Kalau menurut pendapat publik itu banyak yang membuli Bu ya, soalnya bully ya? Iya, banyak membuli, soalnya kan dia ada contoh publik juga. Dan dari 1000 public figure yang ada di Indonesia hanya Ripka yang menolak menurut saya, yang benar-benar terkenal juga. Penolakannya juga sangat tidak baik juga ya, karena juga dilihat oleh public figure juga banyak, dilihat oleh masyarakat awam juga banyak sekali yang tidak memberikan contoh yang baik juga buat masyarakat. Yes. Oke, ada pertanyaan dari Cut Adela, silakan Adela. Halo, iya. Mau tanya, ini tuh aku lupa ya udah dibahas atau belum di minggu lalu, cuman aku minta tanggapan dari kelompok tentang kalau di luar negeri tuh kan yang orang-orang yang udah divaksin tuh katanya udah nggak perlu pakai masker lagi gitu ya. Tanggapan kalian, apakah itu juga bisa terjadi di Indonesia? Jadi kayak orang yang udah divaksin nggak perlu pakai masker lagi kayak gitu. Enggak tanggapannya ya kelompok. Terima kasih. Baik, coba jawab ya. Silakan. Mungkin karena negara yang divaksinasi yang setelah vaksinasi lepas masker dan lain-lain itu kan tingkat vaksinasinya tinggi. Jadi ya pemerintah lokal dengan mungkin dengan ini tidak berat untuk lepas mask mandatori itu. Jadi karena merasa vaksinasinya tinggi, persentase vaksinasinya tinggi, jadi pemerintah itu tidak was-was. Kalau di Indonesia kan vaksinasinya masih sangat rendah sekali, bahkan di bawah 5% dari total
ya seluruh penduduknya gitu. Jadi mungkin untuk lepas masker mungkin susah ya, karena tingkat vaksinasinya sendiri masih rendah, dan tingkat kesadaran masyarakatnya juga ya begitulah, masih rendah juga. Gitu. Yes, benar banget. Silakan Adela, mau ditambahi? Iya, tapi menurut kalian gimana kalau misalnya masyarakat itu mikirnya malah kayak, ya kan vaksin luar negeri kan bagus, kita kan vaksinnya jelek kayak gitu, itu gimana menurut kalian? Karena tanggapan-tanggapan kayak gitu tuh bisa muncul dari masyarakat yang beranggapan kayak gitu. Jadi masyarakat kita tuh menganggap negara sana itu boleh lepas masker kayak gitu ya? Iya kan, kayak ada masyarakat Indonesia yang beranggapan, iya mereka boleh lepas masker soalnya vaksinnya kan bagus, lah kita vaksinnya kan kayak gini, banyak yang sakit, bla bla bla, kayak gitu. Ya ini lagi-lagi edukasi ya, edukasi, dan mungkin juga berpengaruh sama tingkat literasi masyarakat. Ya, benar-benar. Itu sih kalau pendapat saya. Ya sih, jadi ya masyarakat Indonesia ini masih belum bisa lah ya lepas masker, karena prosentase herd immunity-nya belum dicapai ya. Jadi kenapa kok negara lain tuh bisa lepas masker sudahan, karena herd immunity-nya sudah tercapai. Jadi berapa persen ya? Saya lupa. Kalau herd immunity itu mereka sudah divaksin. Nah, yang belum divaksin ini kan nunggu giliran. Ada juga yang anti-vacciners itu tadi yang nggak mau divaksin. Nah ini, tapi mereka sebenarnya sudah terlindungi karena sudah total herd immunity-nya sudah divaksin, jadi mereka aman. Tapi kalau Indonesia, saya rasa masih lama ya untuk itu. Tergantung sih untuk pasokan atau stok dari vaksin. Sebenarnya bukan kualitas vaksinnya, tetapi prosentase herd immunity-nya yang sudah tercapai. Kalau kualitas vaksin sampai dengan saat ini yang sangat disoroti ya AstraZeneca kemarin ya, yang masih ternyata diperuntukkan untuk orang-orang dewasa di atas 30, makanya imbasnya ke anak muda ini jauh lebih tinggi gitu ya. Tapi ternyata ya aman-aman saja gitu ya. Ya ada gejala tapi lebih istilahnya tetap terbukti gitu ya, bisa meningkatkan resiko, bisa menurunkan resiko penyebaran. Gitu sih. Thank you Adel, karena ini sudah waktunya juga sudah mepet. Silakan kelompok 7 untuk presentasi. Thank you kelompok 6, good job. Silakan kelompok 7. Adisti, Denira, Adima, Kiki, dan Adela. Silakan, siapa yang mau share screen? Baik, Bu. Oke. Sip, silakan. Nah, sebelumnya selamat pagi Bu Amanda, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kita dengan sosial media Civic Space for Media. Ada Adel, Kiki, Adima, dan juga Adisti. Next. Nah, objek yang kita amati yaitu dari portal media detik.com yang memberi berita yaitu berupa kesaksian keluarga pemuda yang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Nah, untuk objek sendiri yaitu pemuda yang meninggal usai divaksin, dan dalam media ini menjelaskan kronologis pemuda meninggal usai menerima vaksin tersebut dari pihak keluarga. Nah, di berita itu juga dijelaskan bahwa si pemuda ini sebelumnya menjalankan vaksin di GBK pada Rabu 5 Mei. Setelah itu pemuda ini pulang ke rumah dalam rentang waktu 45 menit. Nah, si pemuda ini bercerita sudah melakukan suntik vaksin yang difasilitasi oleh kantornya. Selanjutnya kita melihat di bagian komentar. Next.
Baik. Nah, terdapat 36 komentar di dalam berita ini, yang kita pilih 3 komentar seperti ini, yaitu dari nama akun MTTOB yang menjelaskan kalau dia menyalahkan pihak terkait seperti Dinkes, Kemenkes, BPOM, KIPI, ID, dan rumah sakit yang saling lempar. Memang saat kejadian tersebut banyak dari pihak-pihak tersebut yang saling melempar, tidak mau memberikan statement mana yang benar, mana kronologis yang benar. Jadi si komentator ini merasa manajemen koordinasi di Indonesia sangatlah buruk, dimulai dari rumah sakit yang saling lempar ke rumah sakit yang lain. Kita ketahui banyak rumah sakit yang melempar pasiennya dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Itu yang menyusahkan dari pihak yang menganalisis kasus, di mana awal mula kejadian tersebut. Nah, untuk di sini juga dijelaskan pengalaman dia ketika dia menelpon salah satu nomor yang sebagai tempat kita mengadu. Nah, ini dijelaskan kenapa tidak telepon, dan jawabannya emang mau nelpon malaikat. Wong telepon jarang diangkat. Jadi memang sistem teleponnya ini mungkin kayak langsung dijawab operator, kayak datangi rumah sakit terdekat, cuma selesai di situ, nggak harus kemana, harus apa yang kita lakukan gitu. Nah, terus selanjutnya ada dari salah satu masyarakat awam yang berkomentar, intinya jangan cari alasan, peredaran obat dan vaksin yang ada di Indonesia haruslah sudah dipastikan aman. Penyakit bawaan belum semua orang tahu dan paham, ini jelas kelalaian pemerintah yang sudah membiarkan vaksin AstraZeneca dijadikan vaksin massal jika mempunyai efek samping seperti ini. Ini vaksin juga berkali-kali ditenggarai memiliki efek samping fatal, sudah di-banned di beberapa negara sebelumnya. Selanjutnya ada juga yang berkomentar, jelas ada hubungannya dengan vaksin, tapi ada korelasinya dengan penyakit bawaan atau tidak perlu diselidiki. Tolong pihak terkait menunda dulu vaksin jenis AstraZeneca sampai ditemukan penelitian atau bukti yang lebih real menyatakan tidak berhubung dengan AstraZeneca atas kematian pria tersebut. Next. Nah, jadi maksud pemberi kritiknya ini bersifat komunikatif. Kritik berasal dari golongan masyarakat awam yang mengharapkan kepastian pemerintah dalam keamanan vaksin yang akan digunakan secara massal oleh masyarakat Indonesia. Next. Berikut adalah salah satu artikel yang kami ambil juga tentang penjelasan BPOM mengenai kejadian meninggalnya pemuda usai vaksin AstraZeneca. Next. Nah, proses komunikasinya. Melalui portal berita online tersebut, juru bicara vaksinasi BPOM menyatakan setiap vaksin yang akan diedarkan telah melalui proses lot rilis di BPOM untuk melihat kesesuaian mutu produk. Selain menjamin mutu vaksin, AstraZeneca di Indonesia, penyebab kematian seseorang tidak bisa ditentukan serta-merta. Perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih jelas. Apakah benar vaksin corona menjadi pemicu meninggalnya pria berusia 21 tahun di Jaktim atau tidak? Efek samping vaksin bersifat individual, sehingga perlu didalami lagi. Apakah kejadian tersebut terkait dengan pemberian vaksin atau tidak? Ditambah pernyataan juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, yang dimana dia menyebutkan terkait keputusan vaksinnya ditunda. Kita tunggu saja hasil dari Komda dan Komnas KIPI, dan juga Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro belum mengeluarkan rekomendasi soal perhentian penggunaan vaksin AstraZeneca di tanah air, sehingga vaksinasi masih bisa tetap jalan. Berita ini menjadi bentuk penyampaian solusi dan tanggapan masyarakat yang diberikan objek terhadap tanggapan yang dilontarkan masyarakat. Jadi kayak vaksin AstraZeneca ini masih tetap jalan walaupun belum kayak kepastiannya gitu.
Kesimpulannya, dari objek yang ditanggapi, masih banyak masyarakat awam yang masih ragu dengan kualitas vaksin AstraZeneca yang dibagikan kepada masyarakat Indonesia secara massa tersebut. Lalu masyarakat awam yang mengharapkan kepastian pemerintahan dalam keamanan vaksin diragukan secara massa oleh masyarakat. Dan kesimpulannya, pihak terkait berhak memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut berdasarkan penjelasan secara medis. Objek sebisa mungkin memberi respon terhadap tanggapan masyarakat dengan baik, mengkomunikasikan solusi atau penjelasan terkait peristiwa tersebut yang harapannya mampu mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat awam yang kurang paham. Mungkin sekian dari kelompok kami. Yang intinya adalah artikel yang kita tunjukkan yang pertama, yang berupa kesaksian keluarga itu dibalas oleh pihak BPOM, karena di kolom komentar tadi jelaskan BPOM harus juga bertanggung jawab. Nah, si BPOM ini dengan menggunakan media massa yang sama, yaitu dalam laman Detik, sama-sama Detiknya, dia mengklarifikasi bahwa soal pria Jaktim usai vaksin AstraZeneca ini sedang diselidiki karena nggak tentu kalau itu karena benar-benar dari efek vaksin tersebut kayak gitu. Iya. Oke. Nice. Ada pertanyaan teman-teman, silahkan, menarik ini. Bisa dikupas oleh kelompoknya Kiki dan kawan-kawan. Sama ini kayak kemarin ya yang ya benar. Sama kayak kemarin yang minggu lalu kita membahas tentang ada yang lumpuh ya, itu juga kemudian kan diminta tanggung jawab gitu ya untuk ini gimana nih kok bisa terjadi kelumpuhan, dan ternyata kejadiannya adalah karena ada penyakit lain nih, ada kelainan lain. Oke, silakan Michelle. Aku mau nanya nih, menurut kelompok kalian, kalau misalnya yang memang gimana sih, pemuda ini nggak ada penyakit tersembunyi, terus dan yang salah itu memang dari vaksinnya, jadi kayak penyebab meninggalnya itu memang vaksinnya dari hasil penyelidikannya itu. Nah, menurut kelompok kalian itu, jadi yang harus mempertanggungjawabkan memberikan vaksin kepada pria ini siapa? Soalnya kan kayak ada rumah sakit yang ada yang ngasih izin, apakah harus dokternya yang bertanggung jawab atau rumah sakitnya gimana gitu? Udah. Silakan dijawab teman-teman. Ya, menurut saya ketika kita mendapatkan vaksin, sebelum vaksin itu kan pasti didata ya, siapa yang akan melaksanakan vaksin ini, dan terlebih tadi penjelasannya kalau vaksin ini adalah difasilitasi oleh tempat dia bekerja gitu. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan apakah ketika sebelum proses vaksin ini ada proses menanyai kayak menanyai si pemuda ini dia punya rasa apa, terus atau ada kurangnya cek sebelum proses vaksinasi itu. Jadi memang kebetulan aku juga belum dapat vaksin ya, di Tulungagung sangat susah, bahkan nenek saya yang usia lanjut aja belum dapat, dan proses mencari, saya berusaha ke Pemda ke ini sangat susah, jadi saya kurang tahu menahu tentang proses sebenarnya itu seperti apa. Kayak sebelumnya harus ada cek kesehatan dulu atau lapor, karena kadang setelah kita dewasa gini kita juga nggak tahu kita punya penyakit bawaan seperti apa gitu. Kita ngerasanya sehat-sehat aja, apalagi dia seorang pekerja ya, pemuda ini pasti dia dan cowok pun itu imunitasnya lumayan kuat, jadi walaupun sakit yang ringan-ringan kayak pilek tuh nggak dirasa gitu loh. Jadi kayak menurutku susahnya di situ juga, kita belum tahu gimana prosedur sebelum terjadinya vaksinasi ini, dan itu sedang diselidiki oleh pihak-pihak terkait agar permasalahan ini tentang pemuda yang meninggal setelah vaksin jenis ini tidak menyebar luas bahwa ini hasil efek dari vaksin itu.
Yes, benar banget. Pentingnya itu adalah di tes awal ya, maksudnya pendataan apakah dia punya penyakit bawaan. Adi Mali bilang ini cowok yang mungkin kuat gitu ya, tapi namanya alergi gitu aja ya. Kalau saya dia punya alergi sesuatu itu pun juga katanya juga berimbas gitu pada bagaimana tubuhnya itu menerima vaksin. Punya alergi obat misalnya itu aja juga berpengaruh karena di Eropa pun AstraZeneca ini kan sebenarnya memang sudah disebar gitu ya ke penduduk terutama di Inggris juga, tapi ya tetap ada gitu ya beberapa kasus itu yang memang mengakibatkan kebanyakan itu adalah penyumbatan darah ya, penyumbatan darah. Tapi itu pun kayaknya di TikTok pun itu sudah ada dokter yang menjelaskan gitu kenapa kok penyumbatan darah itu terjadi, dan memang ternyata pasti ada penyakit bawaan yang membuat dia bisa memiliki efek demikian. Nah, tapi memang yang luar negeri aja bisa sampai seperti itu, apalagi Indonesia gitu ya, yang sebenarnya pendaftarannya gimana aja kita nggak tahu. Sebelum daftar apakah harus tes, itu tes yang sampai segimana. Kalau dulu kita di kantor di UT itu cuman tinggi badan, berat badan, tekanan darah, apakah cukup gitu ya. Kita nggak ditanyain loh tentang alergi makanan kayak atau penyakit bawaan kayak itu, kita sama sekali nggak ditanyain gitu ya. Nah, itu kurangnya ya. Maksudnya Indonesia itu sangat kurang di tahap-tahap persiapan yang seperti itu, yang mana ketika sudah kejadian kayak gini ya mau nggak mau banyak sekali nih pihak yang harus bertanggung jawab gitu ya untuk memberikan klarifikasi. BTW yang saya juga di Adima di Tulungagung juga belum dapat, dan kami juga ya opo yo caranya gitu ya, gimana ya caranya supaya bisa dapat gitu. Tapi karena yang saya sudah di tempat tidur dan nggak bisa kemana-mana, kok kayaknya agak riskan ya untuk dikasih tahu gitu ya sampai seberapa parah. Tapi ya itu tadi sih, internet saya unstable. Oke, thank you. Bilin, ada pertanyaan lagi? Nambahkan juga Bu, mungkin pemuda itu juga hanya datang memenuhi vaksinasi ini karena tuntutan dari perusahaannya, dia nggak membaca-baca dulu juga. Dia kayak ya wes sokor mumpung gratis dibiayai perusahaan mau kayak gitu ya. Berbeda dengan kalau kita yang ingin sendiri kan kita baca-baca lebih lanjut terus apa efeknya ke kita gitu. Kalau kemauan dari diri kita sendiri, kalau menurut saya itu adalah efek karena dia ikut ke perusahaan itu tadi sih dia. Thank you Adima. Oke, kita lanjut ke kelompok 8. Habis kelompok 8, kelompok 3 bisa bersiap-siap ya. Tadi banyak anggota yang belum datang, saya panggil. Silakan kelompok 8, Calvin, Billy. Iya, Bu. Dan Aisyah. Oke, silakan. Oke, selamat siang. Selamat pagi, teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 8, ada Billy, Calvin, dan Aisyah mau mempresentasikan tentang objek yang diteliti. Vaksin COVID adalah obat. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah vaksin COVID-19 bukanlah sebuah obat, melainkan tindakan pencegahan untuk memperkecil kemungkinan tertular dari vaksin COVID-19. Bahasa mudahnya, vaksin adalah virus yang telah jinak dan kemudian diberikan pada tubuh agar mendorong pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap virus corona. Jadi tubuh lebih kebal terhadap virus. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang jenis vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin inaktif. Vaksin ini merupakan vaksin jenis pertama yang dibuat oleh manusia. Vaksin jenis ini adalah vaksin yang menonaktifkan virus yang menyebabkan penyakit. Salah satu kelemahan vaksin ini adalah pembuatannya yang relatif panjang dan harus menyiapkan lab dengan standar pengamanan yang tinggi seperti vaksin Sinovac dan Sinopharm. Pembuatan vaksin tersebut melalui virus yang dinonaktifkan melalui proses kimia yaitu beta-propiolactone. Yang kedua adalah vaksin vektor virus. Vaksin ini merupakan vaksin jenis
Vaksin yang memanfaatkan virus yang aman bagi tubuh manusia yang berfungsi sebagai pemicu kekebalan tubuh manusia untuk menangkal virus khusus, yaitu virus corona. Singkatnya, virus ini tidak berbahaya yang akan dimasukkan ke dalam tubuh akan memicu tubuh memproduksi antibodi. Kemudian tubuh akan memiliki pengalaman untuk menangkal virus di masa yang akan datang. Nah, berikut adalah tanggapan dari portal media. Yang pertama adalah dari UGM. Sejak pemerintah mengumumkan vaksin COVID-19 di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial media, masih ditemukan buruan kelompok yang menolak vaksin COVID-19. Bahkan terdapat 49,9% dari total 601 responden penolak untuk menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama. Yang kedua adalah dari Tribun News. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ripka Ciptaning menolak vaksin COVID-19 dikarenakan usianya 61 tahun dan vaksin COVID-19 belum diuji coba kan untuk warga dengan usia 60 tahun ke atas. Oke, kita lanjut ke solusi dari pemerintah. Jadi pemerintah sudah pastikan suplai vaksin COVID-19 itu aman. Jadi Kepala BPOM juga menegaskan bahwa semua sesuai arahan Presiden yang menyatakan jaminan keselamatan dan kehati-hatian dalam pengadaan vaksin COVID-19 sangat diutamakan. Terus uji klinis kami lakukan dengan cermat dan mengutamakan kehati-hatian dalam rangka pemberian EUA, ungkap Penny. Lalu ini ada dari pakar dari sosiologi tanggapan. Jadi dia memberi tanggapan terhadap gerakan anti vaksin. Jadi pakar sosiologi yaitu Mustain menyatakan bahwa COVID-19 bukan hanya ancaman personal namun juga ancaman terhadap kelompok masyarakat. Mustain merasakan bahwa sangat penting masyarakat untuk sadar pentingnya menjaga diri dengan protokol kesehatan dan juga vaksin. COVID-19 dapat menular ketika seorang berkomunikasi dan berkumpul secara berdekatan dengan orang lain. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan simbol identitas komunalitas budaya kita, semakin dekat, tanda akrab, dan secara budaya dianggap baik. Itu tidak menjadi alasan karena adanya kekebalan tubuh kita, ujarnya. Kontrol terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seharusnya dapat dilakukan oleh teman-teman masyarakat sehingga sekitar RT ataupun RW maupun keluarga yang telah sadar bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan dari ancaman COVID-19 penting untuk dilakukan. Oke, kesimpulan dari ini, dari semua permasalahan pro dan juga kontra dari masyarakat dan juga tanggapan pemerintah serta ahli, dapat kita simpulkan bahwa memang benar vaksin COVID-19 memiliki beberapa efek samping maupun resiko. Namun kita juga harus memiliki kesadaran bahwa langkah ini sangatlah penting bagi pemulihan negara ini dalam pemutusan angka penularan virus corona. Kepanikan masyarakat juga harus direda dan mulai percaya terhadap pemerintah dan juga ahli-ahli yang menyatakan bahwa program vaksinasi ini aman. Rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah harus diperkuat demi masa depan bangsa dalam upaya pemberantasan penularan virus corona. Oke, thank you. Oke, lo Billy, Aisyah nggak presentasi? Kebetulan enggak, Bu, nggak tahu dia. Tapi dia ikut, tapi selama kerja kelompok ikut ngerjain nggak? Enggak juga. Enggak juga, jadi enggak bantuin kalian bikin PPT? Enggak, cuma atau berdua. ngasih studi kasus? Cuma berdua Enggak. aja? Oke, Iya. thank you. Thank you. Ada yang mau tanya untuk kelompok Calvin dan Billy? Silakan. Masih ada kesempatan buat teman-teman untuk memperbaiki SAA 2. Yuk. Silakan yang mau tanya.
Nggak ada nih. Auto dapat bagus loh ya kelompoknya Calvin nih sama Billy. Kasihan, cuma bertiga kelompoknya. Aisyah nggak bantuin. Ya. Oke. Calvin sama Billy kalau nanti UAS Aisyah nggak bantu juga, saya dikabari ya. Oke, Ya, Bu. oke, Bu. Oke. Thank you kelompok 8 presentasinya. Terakhir kelompok 3, silahkan. Yang tadi terlambat ya, anggota kelompoknya. Silahkan, siapa yang mau share screen kelompok 3? Saya Bu, permisi mau share screen ya Bu. Oke, Irjo, silahkan. Oke, di full screen. Oke, silahkan. Aduh, ini gimana ya ngilanginnya? Oh, gini. Oke. Larissa. Di back dulu, Cow, paling depan. Oh iya sih, maaf. Ya, ini kelompok kami. Oke, saya mulai ya, Bu. Silakan. Selamat pagi, Bu Amanda dan teman-teman. Kami kelompok 3 mau presentasi tentang keraguan masyarakat terhadap vaksin. Jadi pertama, ini ada berita pada saat Jokowi melakukan vaksin yang ditampilkan kepada seluruh media. Nah, ada yang bilang kalau cairannya itu masih utuh, jadi nggak masuk ke dalam tubuh Jokowi. Next. Next tuh. Loading. Nah, ini ada beberapa komentar dari isu bahwa Jokowi itu nggak menerima vaksin. Yang pertama, vaksin yang tersedia cuma 500.000, karyawan yang antri 8,5 juta, kapan baru dapat giliran. Jadi ini ada yang komen seperti ini pada saat ngelihat kalau Jokowi itu sudah melakukan vaksin. Terus ada juga yang bilang kalau nggak bisa dibuktikan fitnah. Ada yang bilang kalau misalnya kalau nggak ada yang buktiin Jokowi itu nggak dapat vaksin itu fitnah gitu. Terus ada juga yang bilang contoh di vaksin yang dipamerkan Pak Jokowi itu belum tentu vaksin COVID. Jadi yang disuntikan ke dalam tubuh Pak Jokowi itu belum tentu vaksin, misalnya bisa vitamin dan lain-lain. Terus ada juga yang komen kalau ya kalaupun mau divaksin pertanyaannya kapan, kelamaan. Dinkes alasan diutamakan lansia yang tiap hari di luar bekerja, kapan vaksinnya, lambat geraknya. Nah, pada saat Jokowi dilakukan vaksinasi, itu pemerintah juga bilang kalau misalnya masyarakat juga bakal dapat vaksin. Terus ada yang komen seperti ini. Terus ada juga yang komen kalau ragu terhadap data yang diberikan pada vaksin tersebut. Next. Selanjutnya ada niat pemberi tanggapan. Di sini ada yang berkomentar, kok angkanya kecil sekali, contoh vaksin hanya yang mau pastilah sedikit orang yang mau divaksin. Terus ada juga yang masyarakat harus dibuat demam vaksin gencaran melalui media sosial, sosmed, tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain. Sebetulnya warga sudah tahu dan kenal apa itu vaksin, tapi hoax-nya terlalu banyak sehingga menimbulkan keraguan. Di sini tuh ada yang informatif. Dalam komentar di web berita dituliskan pendapat dari beberapa orang yang ragu terhadap vaksin. Komunikatif, ada pendapat yang disampaikan dengan bahasa yang baik dan memberikan beberapa pertanyaan yang sedikit sulit dimengerti. Strategis, disertai pemikiran pribadi mengenai vaksin yang sudah mulai tersebar di negara Indonesia. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada komentar dari Teguh.
yang nggak mau divaksin, yang nggak usah divaksin. Mungkin mereka lebih suka imunnya didapat dengan menderita COVID. Lebih suka bertaruh nyawa daripada jarum suntik. Tapi paling kalau banyak yang divaksin, yang lain pasti pada ikut-ikutan. Orang Indo kan suka ikut-ikutan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini masyarakat ada yang tetap berpositif thinking seperti mengikuti perkembangannya di Facebook, Kementerian Kesehatan. Lalu pertamanya dia yakin, tapi diberitakan relawan yang divaksin itu malah kena COVID lagi, dan parahnya vaksin itu dilakukan nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Jadi itu orang-orang yang pertamanya positive thinking terus percaya dengan vaksin tuh malah kayak diribetkan juga dengan kabar-kabar berita yang miring. Dalam komentar juga dituliskan tanggapan pembaca yang memiliki keraguan terhadap vaksin COVID-19. Lalu komunikatifnya, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan baik, strategis pesan yang disampaikan. Menurut pemikiran pembaca itu sendiri sudah terlihat disertai sedikit kekesalan serta kurang aman vaksin menurutnya. Jadi orang ini sebenarnya tuh percaya, tapi intinya dilakukan oleh berita-berita yang miring. Jadi niat sang pemberi tanggapan dari public figure itu Risa Saraswati dan Ariel Noah itu ikut vaksinasi COVID-19 Kamis 13 Januari. Meskipun menyebut sempat was-was, Risa menyebut dirinya merasa senang mendapatkan tawaran untuk menerima vaksin COVID-19 gelombang pertama. Pasalnya pekerjaannya menuntut Risa untuk memiliki mobilitas tinggi sehingga risiko terpapar COVID-19 pun menjadi lebih besar. Dari tanggapan ini sifatnya informatif. Dalam berita berisikan informasi seputar vaksin COVID-19. Dan yang kedua ada sifatnya komunikatif. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan ada perasaan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, strategis, karena pesan dan informasi sudah disampaikan dengan baik dan jelas. Next. Kemudian ini niat sang pemberi tanggapan dari para ahli. Katanya telah dilakukan CT scan, toraks, dan pemeriksaan darah sesuai aturan prosedur, dan hasil pemeriksaan Dr. Syaraf didiagnosa Guillain-Barré syndrome, kata Kusnandi saat membacakan hasil audit Komnas KIPI dalam konferensi pers virtual. Sifatnya dari tanggapan para ahli ini informatif. Dalam berita telah diinformasikan apa saja yang telah dilakukan dokter ahli dalam mengurus vaksin COVID-19. Kemudian sifatnya komunikatif, bahasa yang digunakan baik dan ada pesan yang ingin disampaikan pada pembaca. Dan yang terakhir strategis, pesan yang disampaikan sudah sesuai dengan tujuan. Next. Nah, di sini ada proses komunikasinya itu ada 2. Yang pertama itu dari web berita. Netizen menyampaikan pendapat mereka itu langsung dari muatan internet yang ada. Jadi misalnya ada berita, di bawahnya kayak ada kolom komentar gitu, biasanya proses komunikasi mereka di situ. Terus yang kedua ada juga wawancara secara langsung. Beberapa pendapat yang diberikan secara langsung biasanya bersifat wawancara. Hasil wawancara tersebut dimuat dalam situs berita online atau media gitu. Next. Nah, kesimpulan dari berita ini, objek yang ditanggapi adanya pro dan kontra mengenai vaksin COVID. Beberapa masyarakat juga mengalami keraguan dengan vaksin karena adanya isu atau mungkin hoax yang juga nyata. Niat sang pemberi tanggapan memberikan beberapa komentar tanggapan dari masyarakat mengenai vaksin. Ada juga yang memberi komentar terkadang kurang sopan hingga adanya timbul konflik. Untuk proses komunikasinya, yang bisa disimpulkan adalah masyarakat menjadikan kolom komentar itu sebagai
tempat mereka menyampaikan pendapat. Untuk pemerintah dan para ahli biasanya memakai kolom komentar itu untuk mereply tanggapan dari masyarakat. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Tadi Andre angkat tangan mau tanya, Andre? Tahu gimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak jadi deh, Bu. Nggak jadi. Nah, nggak jadi. Pemutung sih. Ada yang mau tanya untuk kelompok 3? Menarik sih ini yang dibahas, tapi sayang kelompok 3 ini telat ya. Jadi ada pengurangan karena telat. Ada yang mau tanya nih? Nggak ada? Oke, sudah jelas gitu ya nampaknya bagaimana reaksi netizen dalam mengomentari berita-berita yang di portal berita. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak jumlahnya, mungkin karena ya itu tadi ya, netizen itu sudah sangat malas ya dalam mengakses berita secara penuh gitu ya, hanya membaca dari judulnya aja. Materi ada kelompok berapa yang bilang nggak terlalu banyak sih Bu yang komentar suka membaca judul yang muncul di aplikasi atau yang muncul di media sosial. Jadi mereka komentarnya lebih ke media sosial. Tapi menarik teman-teman, thank you yang sudah presentasi hari ini. Wah, hari ini kita selesai lebih cepat. Nah teman-teman untuk, Dore silakan Dore kalau mau tanya atau kelompok 3 silakan. Mau tanya dong. Tadi saya sempat bingung ya. Tadi di awal kan bahasnya tentang Pak Jokowi yang katanya divaksin tapi masyarakat ragu itu cairannya bukan vaksin kayak gitu. Nah, terus waktu di tanggapan para ahli kok tadi ada sebutin penyakit Guillain-Barré syndrome ya. Kok setahu saya itu kan kasusnya Ibu Susan. Itu saya agak bingung itu gimana maksudnya. Gimana kelompok 3 konfirmasi. Sebenarnya yang pertama itu memang bahasnya Jokowi, tapi kita memang ada beberapa masukin tanggapan komentar masyarakat mengenai vaksin gitu. Oke. Thank you. Ya, agak kurang nyambung ya soalnya. Thank you Dore for noticing. Ada lagi yang mau dikonfirmasi ke kelompok 3? Oke, thank you teman-teman atas kehadirannya di minggu ke-15. Saya tunggu untuk resumenya bisa diupload maksimal 10.30 di e-learn. Formatnya PDF, tapi saya minta dalamnya isinya foto ya. Foto catatan kalian yang sudah kalian tulis dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 ini ya yang terakhir. Tapi totalnya 8 kelompok. Untuk yang kelas B silakan meresume kelompok lain. Tidak perlu kelompok kalian sendiri. Dan karena soal UAS sudah ada di e-learn, pengumpulannya akan saya buat di e-learn juga, tapi teman-teman juga wajib untuk mengupload ya video kampanye vaksin, UC siap divaksin ya ke Instagram masing-masing. Untuk instruksi sudah ada di UAS, rubrik penilaian juga sudah ada di soal UAS sama seperti yang kemarin saya tunjukkan ke teman-teman. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya di kelas Political Communication semester ini. Maaf kalau memang ada kurangnya, maaf kalau mungkin saya ada salah kata ataupun salah memberikan informasi. Thank you sudah aktif, good job semuanya. Kita ketemu di semester depan, mudah-mudahan saya bisa ketemu teman-teman lagi di semester depan. Sukses buat UAS-nya. Selamat liburan juga setelah UAS dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga liburan besok bisa kalian manfaatkan dengan produktif tapi tetap juga aman ya dari persebaran virus COVID-19. Thank you semuanya teman-teman. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.